mau bahas yang seru banget nih, Butik. Yaitu bahas perkembangan bahasa anak dari yang nggak bisa bicara, dari hanya bersuara A, O, sampai ngoceh-ngoceh. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja datangin narasumber yang memang ahlinya ya di bidangnya Bima, yaitu Bunda Yeti. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, topik hari ini sepertinya menarik sekali ya dan menjadi favorit banyak orang. Karena ini kayak ngobrolin perjalanan anak dari 0 bulan sampai dengan anak itu siap untuk membaca. Nah, misalnya kita kasih gambaran nih, bunda-bunda, ada anak yang bernama Kayla. Usianya baru 0 sampai 1 tahun. Kayla ini belum bisa bicara nih bunda, tetapi pemahaman dari orang tua itu, wah kenapa ya anak saya masih belum bisa bicara? Nah, saya jelaskan di sini, kenapa anak usia 0 sampai 1 tahun itu belum bisa berbicara? Karena komunikasi itu sebetulnya jangkauannya itu luas. Jadi bukan hanya sekedar ngomong, berkata-kata gitu, tetapi mulai dari tangisan, terus ocehan, atau enggak tatapan mata, bahkan anak nunjuk-nunjuk sesuatu itu merupakan suatu komunikasi. Seperti itu bunda. Berarti kalau misalnya kayak anak bayi gitu ya Bun, cara berkomunikasinya nyampein pesannya tuh dengan tatapan, tangisan dia, karena belum juga mengeluarkan kosakata kan. Ya. Oh, jadinya kita bisa memahami nih bahwa tangisan bayi juga ada maknanya, tatapan anak juga ada maknanya gitu ya. Nggak cuma nangis aja berarti ya. Nah, seperti yang bunda bilang barusan, sebetulnya sudah ada penelitian yang menunjukkan hal tersebut. Jadi bayi itu punya pola nangis yang berbeda-beda nih untuk menunjukin rasa laparnya, rasa ngantuknya, atau mungkin pada keadaan yang kurang nyaman. Nah, biasanya kalau psikolog menyebutnya itu sebagai bahasa awal untuk komunikasi verbal nantinya. Berarti penting nih buat orang tua memahami arti tangisan si Betul. kecil ya. Jadi nggak hanya cuma nangis, tapi kita nggak tahu nih apa haus atau tidak nyaman seperti itu ya. Karena sebenarnya tangisan pun beda-beda ya. Karena dari tangisan tersebut anak mungkin ingin menunjukkan gitu apa sih yang sedang mereka rasakan. Cuman untuk berkomunikasi kan anak bayi itu belum bisa mengucapkan aku pengen nyusu atau aku pengen makan, tapi kita bisa lihat dari gerak-gerik dari si bayi tersebut. Baik. Nah, kalau setelah proses itu fasenya apa lagi tuh Bun? Setelah dengan ocehan dari tangisan, nanti ada yang namanya fase ledakan bahasa. Itu biasanya ada di fase 18 bulan. Nah, di sini biasanya anak itu sudah mulai nih mengeluarkan banyak kosakata. Ada yang dari tadinya 1 hari itu cuma mengeluarkan 1 atau 2 kata kosakata, tapi nanti lama-kelamaan pas 18 bulan ini itu anak bisa mengeluarkan puluhan ribu kosakata. Wah, Masya Allah ya. Berarti biar anak kita itu bisa ledak bahasanya tuh bagaimana Bun?
kita harus mengajak anak terus ngobrol. Misalnya nih pada kegiatan sehari-hari, kita ajak aja anaknya sambil kita masak, atau enggak sambil kita mandi, atau enggak sampai kita jalan-jalan. Kita ajak nih anak untuk berbicara. Seperti kita misalnya lagi melihat mall misalkan. Nah, nanti di situ kan, wah di mall itu ada siapa aja ya, terus ada toko apa saja ya, apa yang biasa kita bisa kita beli di mall tersebut, nah, seperti itu. Atau enggak mungkin biasanya ada anak yang bilang, ah itu ada dogi. Nah, kita bisa tuh menyampaikan kosakata yang lebih lengkap gitu. Jadi, oh iya, itu ada anjing, anjingnya sedang lari. Wah, sepertinya anjing sedang senang gitu. Jadi tidak langsung, oh iya itu anjing. Nah, tidak seperti itu. Tapi kita memberikan struktur kalimat yang lebih lengkap. Seperti itu. Berarti wah, karena ini menarik banget Iya, ya. saking menariknya ya Bun. Jadi gimana bukan tuh, Kak? ngomong. Jadi sebenarnya walaupun si anak itu belum mengerti, kalau kita terus ajak komunikasi itu sebenarnya mereka mencerna gitu ya. Tuh. Jadi terekam oleh Iya. otaknya gitu. Iya. Bahkan kita juga tidak harus mengajak anak untuk mengenalkan huruf misalnya ini A, B, C atau sebagainya, tetapi kita dengan menceritakan buku cerita pada anak itu juga menambah kosakata secara natural. Nanti ada saatnya kita di tengah baca buku cerita itu kita menanyakan ke anak, tadi yang dibaca itu apa ya? Kalau misalnya anaknya menjawab kelinci, oh kamu kelincinya sedang ngapain ya? Seperti itu. Muncullah kosakata Ya, baru ya. jadi seolah kita memancing. Iya, benar dipantik ya tugas kita ya. Ih, berarti sesederhana itu ya membangun perkembangan bahasa anak. Nggak perlu les dong, Bun. Oh tidak, kita tidak usah perlu les mahal-mahal, atau bahkan kita harus jadi guru dulu nih biar bahasa anak saya lebih berkembang dengan sangat cepat. Sebetulnya dengan hal-hal yang kita anggap sepele pun itu bisa menjadi Acuan ya. gitu, atau enggak perkembangan bahasa anak itu bisa lebih berkembang lagi. Yang penting kita sering mengajak anak untuk ngobrol, dan yang lebih berpengaruh itu lingkungannya. Jadi kalau kita di lingkungannya kita sering mengajak ngobrol, itu nanti berpengaruh besar terhadap kosakata yang didapat oleh anak tersebut. Jadi dapat kita simpulkan ya Bun bahwa penjelasan yang tadi Bunda berikan bahwa perkembangan bahasa anak itu pertama dimulai dari tatapan, tangisan, kemudian obrolan sehari-hari antara orang tua dengan anak sampai terjadinya ledakan bahasa itu sendiri. Gitu ya, Bun. Betul. Karena komunikasi yang responsif itu di masa bayi itu fondasinya. Dari situ anak jadi lebih terbuka nyerap kosakata lewat interaksi tentunya ya. Dan begitu kosakatanya cukup nanti anak jadi siap buat masuk ke fase literasi, ngerti cerita, dan akhirnya anak siap belajar untuk membaca di masa depannya nanti. Nah, seperti itu Bunda. Bunda, coba Bunda kasih pesan untuk orang tua kita di luar sana. Karena orang tua nih banyak juga yang membandingkan anak-anak saya tuh tertinggal atau kosakatanya sedikit gitu. Ya. Coba pesan apa yang Bunda bisa sampaikan? Oke,
Nah, untuk orang tua di luar sana yang anaknya masih belum bisa bicara atau belum bisa ngomong, jangan panik terlebih dahulu ya. Karena ada satu pesan penting nih. Bahasa anak itu nggak berkembang melalui pengajaran secara formal atau lewat les yang mahal, tapi lewat interaksi sehari-hari yang sederhana, direspon nih waktu anak nunjuk-nunjuk, diajak pas lagi mandi, atau dibacain buku sebelum tidur. Itu semua investasi kecil yang efeknya sangat gede sekali buat masa depannya nanti untuk berkomunikasi dengan orang lain. Masya Allah. Hari ini kita belajar bermakna banget ya tentang perkembangan bahasa anak. Bunda terima kasih ya. Sama-sama. Nah, kita ketemu lagi di sesi ngobrol selanjutnya. Dah.